Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita tetap akan belajar tentang teks tanggapan. Kalau minggu yang lalu kalian mempelajari tentang mengidentifikasi informasi yang ada dalam teks tanggapan, tetapi pada hari ini kalian akan mempelajari tentang KD 3.3, menelaah struktur dan kebahasaan dari teks tanggapan. Seperti yang disampaikan pada minggu yang lalu, teks tanggapan itu adalah cara penyampaian pendapat berupa saran sebagai ungkapan rasa setuju yang biasanya disampaikan dalam bentuk kalimat pujian, dan ungkapan tidak setuju yang biasanya disampaikan dalam bentuk kalimat kritikan terhadap suatu karya. Struktur teks tanggapan adalah yang pertama konteks. Konteks itu adalah identitas karya. Jadi apa yang ditanggapi, karya apa yang ditanggapi, di mana dan kapan karya itu dibuat misalnya. Kemudian jenis karya yang ditanggapi itu apa? Mungkin lagu, mungkin sosial, teknologi, budaya, atau seni. Yang kedua, deskripsi. Deskripsi ini tertuang dalam kalimat cerminan dari ungkapan perasaan dari si penulis terhadap karya tersebut. Jadi, apa yang dirasakan, apa yang didengar, apa yang dilihat oleh si penulis dituangkan ke dalam kalimat deskripsi. Terakhir adalah penilaian. Penilaian ini adalah penilaian dari si penulis tentang karya tersebut. Apa kelebihannya ditulis dalam bentuk pujian, apa kekurangannya ditulis dalam bentuk kritikan. Berdasarkan lukisan kebun cengkeh karya Afwandi ini, kita akan menelaah atau mempelajari secara mendalam tentang struktur teks tanggapan. Anak-anak, inilah contoh teks tanggapan tentang lukisan kebun cengkeh karya Afwandi. Yuk kita telaah strukturnya. Dalam teks tanggapan yang pertama harus ada konteks atau identitas karya. Nah, dalam teks tanggapan ini telah disebutkan siapa yang ditanggapi, yaitu Afwandi. Tahun berapa lukisan itu dibuat? Tahun 1981. Apa yang ditanggapi, yaitu tentang kebun cengkeh. Kemudian media yang digunakan adalah cat, minyak, dan kanvas. Struktur yang kedua harus ada deskripsi. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan oleh si penanggap atau penulis dituangkan dalam bentuk kalimat deskripsi. Contohnya seperti pada slide ini. Kemudian yang ketiga adalah struktur yang ketiga adalah penilaian. Nah, penilaian bisa berupa pujian atau kritikan. Kebetulan dalam teks ini hanya berupa pujian saja. Berdasarkan buku Student Hijau karya Marco Kartodikromo pada buku paket halaman 101 sampai dengan 106, kita akan membahas tentang unsur kebahasaan atau kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks tanggapan. Yang pertama adalah menggunakan kalimat aktif, itu ditandai dengan kata kerjanya menggunakan imbuhan atau awalan me atau ber, ya. Itu kalau dalam contoh mempelajari dan mendengarkan. Yang kedua, menggunakan kata tugas seperti ke, di, dari, oleh, karena, sehingga, bahwa, yang, pun, lahkah. Contohnya ada di sebelah kanan itu, dalam cerita bersambung di, nah kata di-nya ini adalah kata tugas di harian Sinar Hindia. Nomor 3, menggunakan kalimat deskripsi adalah kalimat yang menggambarkan apa yang dirasakan, apa yang dilihat, apa yang didengar, dirinci dengan jelas. Contohnya seperti di sebelah kanan. Selanjutnya, menggunakan kalimat pujian, itu adalah contohnya. Dan yang terakhir adalah menggunakan kalimat kritikan, kalimat sanggahan, kalimat tidak setuju.
Nah, kata namun sayang penyesuaian ejaan maupun bahasa mengurangi cita rasa klasik roman student hijau. Jadi kata namun sayang dan mengurangi cita rasa itu adalah kalimat kritikan. Setelah kalian mengamati dan memahami materi hari ini, maka silakan catat seluruh materi hari ini, difoto, kemudian seperti biasa kirim ke WA guru mata pelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.